Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk berada di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan yang kudus ini kita berada untuk menikmati segala kemurahannya, karena tentu saja kalau kita ada di dalam rumah Tuhan karena kemurahan dari hati Tuhan. Haleluya. Hari Minggu kita sudah melihat betapa setan dilemparkan dari tata Allah, dilemparkan ke bawah di bumi. Sebab itu kita juga datang beribadah jangan lagi dengan semau-maunya, jangan dengan sesuka hati, karena itu merupakan tanda kesombongan dari hidup dari seseorang, baik sidang jemaat maupun para imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming. Tuhan kiranya memberkati kita. Sebab itu selanjutnya kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga kehadiran kita malam ini tidak menjadi sia-sia, tetapi betul-betul kita berada dalam penyembahan sebagai puncak dari ibadah kita di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Mari segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Saudaraku, selanjutnya pelajaran yang baik bagi seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat ditemukan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dapat ditemukan, saudaraku, dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Ya. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Puji Tuhan, yaitu 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kita kembali untuk memperhatikan bagian yang pertama, ayat 25 sampai dengan ayat 26. Baca. Kembali dibaca. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu, Ya. sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya, Menyerahkan dirinya, rela berkorban, terus untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. puji Tuhan. Kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan pengorbanannya atau penyerahan dirinya bagi jemaat. Amin. Tujuan dari pengudusan tadi, kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus kepala gereja terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan pengorbanannya atau penyerahan dirinya bagi jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tujuan dari pengorbanan Kristus yaitu untuk menguduskan sidangnya dengan air dan firman yang limpah.
tujuan dari korban Kristus untuk menguduskan sidangnya dengan air dan firman yang limpah. Saudara, air dan firman yang limpah menunjuk sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 1. Menunjuk sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yang mengalir keluar dari tahta Allah menunjuk Injil keselamatan atau Injil kerajaan yang berkuasa untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang mengalir keluar dari tahta anak domba menunjuk cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengejaran yang rahasianya dibukakan. Singkatnya, firman yang dibukakan berkuasa menyingkapkan segala yang terselubung, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. B. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tujuannya supaya orang-orang bodoh jangan berbuat kesalahan sebagai perbuatan bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara tulis saja langsung sasaran akhir dari pengudusan. Jadi tujuan dari pengorbanan adalah untuk menguduskan gereja Tuhan dengan air dan firman yang limpah. Amin. Kemudian sasaran akhir dari pengudusan, Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan Boleh demikian, baca ayat 26. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Inilah tujuan dari korban Kristus, menguduskan sidangnya dengan air dan firman yang limpah. Kemudian sasaran akhir dari pengudusan ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, jemaat kudus tidak bercela. Puji Tuhan. Inilah sasaran dari pengudusan. Inilah sasaran akhir dari pengudusan oleh air dan firman yang limpah. Jadi demikian halnya juga di dalam hal mengikuti Tuhan. Saudaraku, pengikutan kita akan berakhir pada satu titik. Puji Tuhan. Demikian juga ibadah di atas muka bumi ini, sasaran akhirnya adalah jelas, ada. Jangan sampai kita menjalankan ibadah tanpa tujuan hidup, tanpa sasaran akhir hidup, sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Jangan sampai kita berjalan tanpa tujuan akhir hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sama seperti orang yang berjalan di padang gurun, yang sesat di padang gurun, berbelok-belok, tidak sampai pada tujuan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan yang sibuk dengan, yang dalam pelayanannya yang sibuk hanya dengan mengadakan 3 perkara ajaib, yaitu mengadakan mukjizat kesembuhan, kemudian tanda-tanda heran, serta hanya sibuk mengadakan pengusiran setan. Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan sibuk dengan 3 perkara ini, itu di tengah ibadah dan pelayanannya sama artinya seperti perjalanan di padang gurun, tanpa akhir perjalanan. Tanpa akhir perjalanan. Amin, saudaraku. Tanpa akhir perjalanan. Sementara sasaran akhir dari pengudusan oleh air dan firman jelas, kudus tidak bercela di hadapan Kristus, kepala gereja, mempelai pria sorga. Menjadi suatu kehidupan yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut, kudus tidak bercela. Tuhan mau tempatkan kita dalam kedudukan yang seperti itu. Tentu kita patut bersyukur. Kita kembali membaca dulu 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dan 18 sampai 19.
Kalau melayani hanya dengan mengadakan tanda-tanda heran, mujizat, pengusiran setan, bagaikan berjalan di padang gurun, bagaikan berjalan di tengah-tengah kesesatan tanpa akhir perjalanan hidup rohani. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16, loncat 18 sampai dengan ayat 19. Ya, Demikian firman Tuhan, silakan. kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Berarti bukan sebagian hidup, tapi seluruh hidup. Hidup itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. B, hati, pikiran dan perasaan. Jadi seluruh hidup itulah seluruh hidup harus dalam keadaan kudus. Puji Tuhan. Terus Sama seperti Dia yang kudus, Ya. yang telah memanggil kamu. untuk menjadi sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Terus Sebab ada tertulis, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang Ya. sia-sia, Terus? yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Ya. bukan dengan barang yang fana, Terus? bukan pula dengan perak atau emas, Ya. melainkan dengan darah yang mahal, Ya. yaitu darah Kristus, Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara, penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Kepada sebuah pengudusan. Penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Puji Tuhan. Kemudian dalam suratan Petrus ini kita menemukan suatu fakta yang nyata bahwasanya Allah sangat mendambakan hidup gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan. Tuhan sangat mendambakan hidup gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusannya. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut. Kita baca Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Baca. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Yang dahulu hidup jauh dari Allah, ini gambaran dari bangsa kafir, hidup jauh dari Allah. Dahulu hidup jauh dari Allah. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kesucian, tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Terus dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, selain jauh juga memusuhi Allah, baik dalam hati maupun dalam pikiran. Terus seperti yang nyata dari perbuatanmu yang dan jahat. itu terlihat dari segala tindak tanduk. Itu terlihat dari segala segala perbuatan-perbuatan daripada bangsa kafir. Artinya bangsa kafir yang dahulu hidup jauh dari Allah tidak hidup dalam kekudusan. Tidak hidup di dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Amin. Jauh dari kekudusan di dalam hidupnya. Jauh dari kekudusan di dalam hidupnya. Tidak sama seperti Allah dalam kekudusan. Itulah keadaan dari bangsa kafir. Lalu ayat 22. Sekarang diperdamaikannya. Diperdamaikannya. Korban pekerjaan dari korban pendamaian dia kerjakan di atas kayu salib. Terus Di dalam tubuh jasmani Kristus Ya. oleh kematiannya. ia korban Kristus untuk memperdamaikan dosa manusia lewat kematiannya. Terus Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa kafir diperdamaikan oleh korban Kristus. Singkatnya, bangsa kafir diperdamaikan oleh korban Kristus dan oleh kematiannya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya satu saja. Supaya bangsa kafir hidup kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan mau menempatkan keadaan kita demikian di hadapannya. Tuhan mau menempatkan kita
cemerlang, tanpa cacat, tanpa celah, kudus tidak bercela di hadapan dirinya. Jadi di hadapan dirinya berarti dalam keadaan duduk dan berdiri sama dalam kekudusan Allah. Dalam keadaan duduk dan berdiri sama dalam kekudusannya dengan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan diabaikan begitu saja tentunya. Lanjut, tulis saja. Ciri-ciri kudus tidak bercela. Ciri-ciri kudus tidak bercela. Mazmur 18 ayat 24 terlebih dahulu sebelum kita membaca ayat-ayat berikutnya. Amsal 18 ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Nyanyian syukur Daud. Iya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, ini pengakuan Daud. Terus? Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan. Tadi ciri-ciri tidak bercela. Kehidupan yang tidak bercela di hadapan Tuhan, ia menjaga dirinya terhadap kesalahan. Ia menjaga dirinya terhadap kesalahan. Jadi, saudara, dia sangat hati-hati di dalam hal bertindak, berkata-kata, berpikir, baik dalam segala perkara. Puji Tuhan, supaya tidak terlihat, supaya baik perkataan maupun perbuatan tidak terdapat kesalahan. Puji Tuhan. Lalu ayat 25 sampai 27, ini ciri-ciri yang tidak bercela tadi. Saudaraku, menjaga dirinya terhadap kesalahan. Amin, saudaraku. Amin. Menjaga dirinya terhadap kesalahan, sebetulnya menjaga diri berarti menguasai hati sebetulnya. Menguasai hatinya. Supaya kalau hati dikuasai, sudah pasti baik perkataan maupun perbuatannya tidak ada kesalahan. Itu sudah pasti. Lalu ayat 25 sampai 27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Nah, terus? Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Iya, terus? Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Iya. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terus? Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Iya. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Puji Tuhan. Selanjutnya, Tuhan akan membalas perbuatan dari kehidupan yang tidak bercela. Selanjutnya, Tuhan akan membalas perbuatan dari kehidupan yang tidak bercela. Amin, saudaraku. Ya, artinya Tuhan itu hidup. Tuhan itu memperhatikan segala perkara sampai ke dalam hati kita. Sehingga Tuhan membalas perbuatan dari kehidupan yang tidak bercela, yaitu strip pertama, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Amin. Kemudian terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan juga berlaku tidak bercela. Kemudian terhadap orang suci, Tuhan berlaku suci. Puji Tuhan. Pendeknya, Tuhan tidak berlaku belat-belit terhadap orang yang tidak bercela, kecuali terhadap orang yang bengkok dan serong hatinya. Kepada orang yang bengkok, kepada yang serong hatinya, Tuhan berlaku belat-belit. Belat-belit. Repot sekali melihat orang yang belat-belit. Repot. Puji Tuhan, susah melihat orang yang belat-belit. Susah melihat orang yang tidak jujur. Puji Tuhan. Sebab itu, saudaraku, Tuhan tidak berlaku belat-belit terhadap orang yang tidak bercela, kecuali terhadap orang yang serong atau bengkok hatinya. Berarti orang yang tidak bercela akan mengalami kelimpahan berkat-berkat, disertai kemurahan-kemurahan Tuhan dengan mudah untuk diperoleh atau tidak belat-belit. Berkatnya limpah diperoleh. Amin, saudaraku.
Kemurahan mudah diperoleh, tidak belat-belit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu jangan serong hati, jangan bengkok hati, supaya Tuhan tidak berlaku belat-belit. Jadi Tuhan tidak berlaku belat-belit terhadap orang yang tidak bercela. Tidak belat-belit. Berarti berkat-berkatnya diperoleh dengan limpah. Kemurahannya diperoleh dengan mudah, tidak susah, tidak belat-belit. Makanya jangan belat-belit. Kalau seandainya kita hari ini merasa bersalah dan kita segera menyadari dan mengakuinya, akui, tidak usah belat-belit. Supaya dengan mudah diperoleh segala berkat dengan limpah. Supaya mudah memperoleh hidup dalam kemurahan dengan mudahnya. Itu saja, titik. Jangan persulit hidup ini. Hiduplah dengan tidak bercela. Jangan bengkok hatinya. Jangan serong hatinya. Jangan serong. Hati jangan serong kepada sesuatu yang tidak suci. Puji Tuhan. Jadi jelas, kalau sampai hari ini Tuhan memberkati dengan limpah, itu karena kemurahan hati Tuhan. Saya belajar untuk tidak bengkok hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 11 ayat 20. Ayo, jangan susah hatinya, jangan bengkok, jangan serong, supaya berkat dengan mudah diperoleh, dengan limpah diperoleh, kemurahan juga diperoleh dengan mudah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga menganjurkan kepada saudara-saudara yang terkasih yang sedang memperhatikan pemberitaan firman, ayo jangan hiduplah dengan tidak bercela, jangan belat-belit, supaya berkat-berkatnya diperoleh dengan limpah, dengan mudah dan limpah. Juga hidup dalam kemurahan dengan mudahnya diperoleh, tidak belat-belit. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 11. Amsal 11 ayat 20. Ikut Tuhan dengan hati yang lurus-lurus saja. Amin. Itu kehidupan yang tidak bercelah. Itu ciri-ciri kehidupan yang tidak bercelah. Lurus-lurus saja. Puji Tuhan. Amsal 11 ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang serong atau bengkok hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi saudara, jangan ukur kesucian karena pengorbanan banyak. Jangan ukur kesucian karena pemberian banyak. Jangan ukur kesucian saudara karena sudah rajin bekerja. Salah. Ukurannya tetap firman. Amin. Supaya nanti penyembahan kita juga diukur oleh mempelai laki-laki sorga, bukan ukuran sendiri. Amin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian bagian B. Tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenangnya. Tapi berbanding terbalik dengan orang yang tidak bercela. Jalannya dikenan oleh Tuhan. Amin. Jalannya dikenan oleh Tuhan. Amin. Dikenan oleh Tuhan. Apapun dan bagaimanapun langkah-langkah hidupnya, tetap saja menyukakan hati Tuhan. Tidak ada langkah-langkah yang salah. Semuanya langkah-langkah hidupnya sesuai ketetapan firman, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya merindu supaya kiranya kita semua benar-benar hidup tidak bercela, berarti hatinya lurus-lurus saja, tidak bengkok, tidak serong kepada yang tak suci, apalagi kepada tipu daya kenajisan. Puji Tuhan, semuanya jelas di mata Tuhan. Tuhan memberitahu dengan berbagai cara. Puji Tuhan, tapi hamba Tuhan tidak boleh berbantah-bantah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian
Amsal 28 ayat 10. Amsal 28 ayat 10. Bahkan Demikian baca. firman Tuhan. Ya, Siapa yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat Ya. akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. iya. Kemudian pada bagian B ini jelas Tuhan membela orang yang tidak bercela hatinya. Amin. Tuhan sangat membela orang yang tidak bercela, yang hatinya tidak bengkok, hatinya tidak serong kepada yang tak suci, dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan itu melihat dan maha tahu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya sampai hari ini ibadah ini dibela Tuhan loh saudara. Amin. Karena Tuhan melihat hati ada di antara kita hati yang tulus-tulus saja. Puji Tuhan. Jadi jangan kita bermegah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian terus Tetapi orang-orang yang tak bercela kehidupan yang tidak bercela, hatinya tidak serong, hatinya tidak bengkok kepada yang tak suci. Terus akan mewarisi kebahagiaan. kehidupan yang tidak bercela, dalam kurung hati tidak serong, dalam kurung hatinya tidak bengkok. Perhatikan, akan mewarisi kebahagiaan. Akan mewarisi kebahagiaan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, milik pusaka kita adalah Tuhan. Kebahagiaan Tuhan menjadi warisan kita. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Mazmur 15 berkaitan dengan itu. Mazmur 15 ayat 2 sampai 3. Mazmur 15 ayat 2 sampai 3. Biasakan hidup tidak bercela. Amin. Di rumah, di mana saja saudara. Amin. Di tempat bekerja, tempat kuliah, dimanapun Anda, komunitas Anda. Berjuang untuk tidak bercela. Amin. Hati tidak bengkok, tidak serong kepada yang tak suci, apalagi kepada tipu daya kenajisan. Puji Tuhan, biasanya orang yang kalau hatinya bengkok, suka bela diri. Beda dengan orang yang kedapatan berzina di pagi hari, langsung tahu kesalahannya. Tapi kalau bengkok hatinya, ini kehidupan seperti ini susah, belat-belit. Lebih mudah menyelesaikan perkara orang yang tertangkap basah seperti perempuan yang kedapatan berzina pagi hari daripada orang yang bengkok hatinya. Percayalah. Puji Tuhan, supaya kita banyak belajar dari firman ya. Amin. Jangan merasa selalu kita ini sudah benar. Itu kesombongan. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 15 ayat 2 sampai dengan 3 tadi mewarisi kebahagiaan. Orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Tuhan adalah milik pusaka kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan adalah warisan kita. Amin. Jadi kita juga akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan kelak di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya di atas tadi saya sampaikan dengan tegas bahwa akhir dari perjalanan rohani kita adalah dibawa kepada satu titik tertentu oleh Tuhan. Kalau perjalanan tidak berakhir sama seperti orang yang berjalan di padang gurun, mutar sana mutar sini tanpa akhir tujuan perjalanan. Puji Tuhan. Mari kita baca. Lebih jelasnya di sini Mazmur 15 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Boleh ayat Tuhan? 1, ayat 1. Mazmur Daud. Ya. Tuhan, Sampai ayat 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Nah, lebih jelas. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Terus Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus? Terus
yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Jelas. Tadi kebahagiaan tadi. Terus yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. puji Tuhan, yang boleh diam di kemah atau rumah Tuhan, serta diam di gunung Tuhan yang kudus, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Amin, saudaraku. Amin. Sama dengan mewarisi kebahagiaan surgawi. Sama dengan mewarisi kebahagiaan surgawi. Saudaraku, kebahagiaan di luar Tuhan itu semu, bahkan palsu. Contoh, habis uang, habis bahagianya. Amin, saudaraku. Tapi kebahagiaan surgawi sifatnya kekal, sempurna. Itu menjadi bagian kita. Kiranya dapat dipahami, sekiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat gunung Tuhan yang kudus itu tadi ya. Yang boleh diam di gunung Tuhan, di gunung kudus Tuhan, kehidupan yang tidak bercelah. Sama dengan mewarisi kebahagiaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat gunung Tuhan yang kudus itu, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan, Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, perhatikan. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. katanya, Ya. marilah ke sini. Marilah ke sini, Aku akan menunjukkan kepadamu menunjukkan pengantin kepadamu perempuan, pengantin perempuan mempelai anak domba. mempelai anak domba, mempelai wanita Tuhan. Begitu saja. Mempelai wanita Tuhan. Kemudian ayat 10 lihat mempelai wanita Tuhan. Terus Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ya. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. kota yang kudus. Membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Kota kudus. Terus Yerusalem turun dari sorga dari Allah. ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Terus Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. puji Tuhan. Jelas gunung Tuhan yang kudus menunjuk pengantin perempuan mempelai anak domba. Kemudian kota itu bercahaya kemuliaan Allah. Sama dengan tidak serong, sama dengan tidak bengkok hatinya. Kalau serong atau bengkok hatinya kepada hal yang tak suci, apalagi tipu daya kenajisan, tidak bercahaya. Tidak akan memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Itulah kota kudus loh saudara. Itulah kota kudus saudara. Bercahaya menuju kepada mempelai Tuhan, bercahaya kemuliaan Allah. Sama dengan tidak serong atau tidak bengkok hatinya kepada yang tak suci. Hidup tak bercelah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ayo. Kalau hati tidak bengkok, hati tidak serong, pasti memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Seringkali saya mengatakan kepada sidang jemaat, terkhusus kepada mereka yang jujur, sudah mulai terlihat cahaya kemuliaan. Kalau sudah mulai saya melihat dari sidang jemaat wajahnya bercahaya, saya akan cepat-cepat mengatakan, wajahmu penuh kemuliaan. Saya harus mengatakan itu supaya dengan demikian kita tetap menjaga hati supaya tidak ada terdapat kesalahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Wahyu 14 ayat 1 dan 5. Itulah kota Allah, kota kudus, tidak bercela, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Itulah pribadi, itulah kehidupan gereja yang sempurna atau mempelai Tuhan. Wahyu 14 ayat 1 dan 5, awal dan akhir. Lihatlah. Demikian firman Tuhan. Siapa yang boleh diam di gunung
gunung Tuhan yang kudus. Lihatlah. Ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dia Dan aku melihat sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi ini bukan pura-pura. Sesungguhnya. Terus. Anak domba berdiri di Bukit Sion. Anak domba berdiri di Bukit Sion. Gunung Sion. Gunung Tuhan. Gunung yang kudus. Terus. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, yang berhak diam di atas gunung Sion, gunung Tuhan yang kudus, ialah kehidupan yang tidak bercela, bagaikan 144.000 orang yang merupakan inti dari mempelai wanita Tuhan. Itu yang berhak diam di gunung Tuhan yang kudus. Itulah gunung Sion, mempelai Tuhan tidak bercela. Amin. 144.000 orang yang ditebus dari antara orang-orang di bumi, itu adalah inti dari mempelai. Tetapi ada kesempatan bagi kita untuk menjadi bayangan dari mempelai. Amin, saudaraku. Amin. Bersama-sama di dalam satu jamuan yang besar. Itulah pesta nikah kawin anak domba. Jangan jauh-jauh dari jamuan Tuhan. Amin. Tetap ada di tengah ibadah dan pelayanan untuk untuk kita boleh makan dan minum seperjamuan dengan Tuhan. Amin. Dan akhirnya kita dibawa ke maligai-maligai kebahagiaan yang tidak taranya nanti lewat doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian dua hal kelebihan mereka, dua hal kelebihan dari inti mempelai. Ayat 5 sudah dibaca belum? Belum. Baca. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kemudian dua hal kelebihan dari inti dari mempelai wanita Tuhan. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Puji Tuhan, perlu untuk diketahui, apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hati mereka tidak serong, tidak bengkok. Kalau tidak dusta, berarti hati mereka tidak bengkok, tidak serong kepada yang tak suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Perlu untuk diketahui, apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hati mereka tidak serong, tidak bengkok. Itu kehidupan yang tidak bercela, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda atau kerut atau yang serupa. Kudus, tidak bercela. Mulut tidak ada dusta, menunjukkan bahwa hati mereka tidak bengkok, tidak serong kepada yang tak suci. Lihat Yakobus 3. Sebelum kita kembali membaca Wahyu 14. Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Ya, terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Itu harus kita akui. Amin. Terus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Barang siapa, apa buktinya kita bersalah dalam banyak hal? Di sini ditegaskan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, termasuk tidak dusta, terus ia adalah orang sempurna. Ia adalah orang sempurna, terus yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau tidak salah dalam perkataan, sama dengan sempurna. Berarti kehidupan daripada mempelai Tuhan, itulah 144.000 orang yang diam di kudus Tuhan yang kudus, adalah kehidupan yang sempurna, tidak bercela. Sanggup mengendalikan seluruh hidupnya. Hatinya dikendalikan. Kalau hati kita menguasai, maka hidup ini juga terkuasai. Mari kita belajar lebih dewasa lagi ya. Supaya nanti
Setibanya kita di rumah, di kediaman kita masing-masing, hati kita tetap lurus-lurus tertuju kepada Tuhan. Itu kehidupan yang tidak bercela. Supaya kita layak di gunung Tuhan yang kudus ini loh. Layak menjadi mempelai Tuhan loh. Puji Tuhan. Tuhan sangat membenci kenajisan. Jangan hati ini bengkok ke sana. Mungkin tidak bersetubuh, tapi hati tidak boleh bengkok ke sana. Supaya layak di gunung Tuhan yang kudus, layak menjadi mempelai Tuhan yang tanpa cacat celah, kudus tidak bercelah. Puji Tuhan. Kalau hatinya bengkok, pasti perkataannya dusta. Biar dia membela diri dengan disertai air mata, pasti dusta. Ini Alkitab loh. Ini bukan perkataan saya. Supaya para pemirsa juga mengerti. Puji Tuhan. Inilah keadaan dari mempelai Tuhan. Tidak bercela, layak di gunung Tuhan. Layak menjadi mempelai Tuhan. Bersanding dengan Dia. Puji Tuhan. Mempelai perempuan anak domba. Layak bersanding dengan Dia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Wahyu 14 ayat 5. Kembali baca. Demikian firman Tuhan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Selain itu, terus mereka tidak bercela. Mereka kembali ditekankan di sini, mereka tidak bercela. Berarti tidak serong hatinya. Strip pertama, strip yang kedua, kehidupan yang setia. Strip yang ketiga, perbuatan tangannya suci. Strip yang keempat, tidak belat-belit. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bahagia dalam nikah yang suci. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Wahyu 14 agak dipercepat. Wahyu 14 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, Ya. bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang Terus? memetik kecapinya. Terus? Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Ya. di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Singkatnya, suasana mempelai diliputi oleh penyembahan yang besar. Itu suasana mempelai, diliputi dengan penyembahan yang besar. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang layak di gunung Tuhan yang kudus, itu menunjuk mempelai Tuhan, saudaraku, sudah selayaknya diliputi dengan suasana penyembahan yang besar. Diliputi dengan penyerahan diri untuk taat kepada kehendak Allah, bukan lagi taat kepada yang tak suci. Sudah seperti demikian rupalah suasana dari mempelai, diliputi dengan penyembahan. Jadi menyembah itu bukan saat di tengah ibadah saja, di mana saja dalam suasana penyembahan. Suasana penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, bukan lagi taat kepada yang tak suci. Hati tidak serong lagi, hati tidak bengkok lagi kepada yang tak suci, apalagi tipu daya kenajisan. Tidak ada kebahagiaan di situ. Jangan saudara berkamuflase dalam mengikuti Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah seharusnya diliputi dengan penyembahan yang besar. Itulah suasana dari mempelai Tuhan, kehidupan yang tidak bercela di atas gunung Tuhan yang kudus, bercahaya kemuliaan mempelai. Puji Tuhan. Kita lihat dulu mempelai Tuhan dalam suasana penyembahan yang besar. Kidung Agung, ayat-ayat terakhir. Kidung Agung 7. Kidung Agung 7. Ayat 6 sampai 9a. Puji Tuhan.
Suasana mempelai diliputi dengan penyembahan yang besar. Puji Tuhan. Lihat ya, di sini kita akan melihat. Kidung Agung 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Ya. Kenikmatan cinta. Ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Ya. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ya, ini mempelai Tuhan. Terus Sosok tubuhmu seumpama pohon korma. sudah pasti ini jelas suasana penyembahan. Kesatuan tubuh yang sempurna digambarkan seperti pohon korma. Terus, Dan buah dadamu gugusannya. nah jelas semakin mencerminkan suasana mempelai betul-betul diliputi penyembahan. Terus, Kataku, ya, aku ingin memanjat pohon korma itu. di Tuhan ingin menikmati hubungan intim lewat penyembahan kita malam ini. Terus, Dan memegang gugusan-gugusannya. iya, Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. puji Tuhan menikmati kasih mempelai. Terus, Dan nafas hidungmu seperti buah apel. jelas penyembahan yang begitu manis di hadapan Tuhan. Terus, Kata-katamu manis Ya. bagaikan anggur. puji Tuhan. Saudara, ayat yang sudah kita baca ini jelas inilah keadaan dari mempelai wanita Tuhan berada di dalam suasana yang diliputi oleh penyembahan yang besar. Puji Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, ukuran penyembahan, suasana penyembahan dari mempelai adalah diungkapkan langsung oleh mempelai laki-laki surga. Jadi ukuran penyembahan itu adalah pengungkapan dari mempelai laki-laki surga. Ukurannya adalah mempelai laki-laki. Kita tidak bisa mengukur penyembahan kita dengan pengertian kita. Tapi penyembahan yang besar, saudara, diukur langsung oleh pengakuan dari mempelai laki-laki surga. Amin, saudaraku. Antara lain, mempelai wanita tercantik dan jelita dan yang paling dicintai dari segala yang disenangi, sama dengan berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Jadi kehidupan yang tidak bercela itu berharga di mata Tuhan loh, saudara. Berharga, jangan belat-belit. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian B, tubuh mempelai digambarkan seperti pohon korma. Artinya berada di dalam tanda penyerahan diri untuk taat kepada kehendak Allah. Di dalam penyerahan diri itulah akhirnya Tuhan berkata, sosok tubuhmu seumpama pohon korma. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian C, buah dada. Buah dadamu gugusannya. Buah dada berbicara tentang kedewasaan yang dapat menyenangkan hati mempelai laki-laki. Buah dada itu berbicara tentang kedewasaan. Kalau kanak-kanak belum ada buah dada. Buah dada itu berbicara tentang kedewasaan. Kehidupan yang dewasa rohani tentu dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah penyembahan yang tertinggi itu. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Kemudian D, napas hidungmu seperti buah apel. Napas hidungmu seperti buah apel. Napas hidung jelas menunjuk doa penyembahan yang digambarkan seperti buah apel. Rasanya manis. Air buah apel itu rasanya manis. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Napas hidung itu menunjuk doa penyembahan loh, saudara, yang digambarkan seperti buah apel. Puji Tuhan. Jelas ini juga merupakan penyembahan tertinggi dari mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Kemudian perkataan dapat dinikmati bagaikan anggur manis. Tidak ada perkataan yang mengecutkan hati Tuhan. Ini juga merupakan penyembahan yang tertinggi. Jadi saudara, suasana mempelai betul-betul diliputi dengan penyembahan yang tertinggi. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Baik berbicara tentang kecantikan maupun tubuh dari mempelai, bahkan buah dada, napas hidung, perkataan, semuanya berada dalam penyembahan yang tertinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas siapa yang layak untuk diam di gunung Tuhan yang kudus? Yang mempelai Tuhan. Inilah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Kalau hanya sibuk mengadakan mujizat, kesembuhan, sibuk hanya mengadakan mengusir setan di tengah ibadah pelayanan, itu bagaikan perjalanan yang sesat, tiada akhir, tiada ujung perjalanan, tiada akhir, tidak berakhir. Tuhan tidak suka melihat hamba Tuhan yang seperti ini. Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan yang seperti itu. Karena hamba Tuhan seperti itu adalah pembuat kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Kepunyaan kekasihku aku, Ya. kepadaku gairahnya tertuju. Puji Tuhan. Jelas. Kalau mempelai Tuhan betul-betul diliputi dengan suasana penyembahan tertinggi, lihat pengakuan langsung dari mempelai perempuan, kepunyaan kekasihku aku. Dia tidak ragu mengatakan itu. Kemudian, kepadaku gairahnya tertuju. Kalau kita ada dalam penyembahan yang tertinggi, Tuhan bergairah. Ibadah dan pelayanan ini juga betul-betul dinikmati oleh Tuhan. Kalau kita sudah berada, kalau kita betul-betul sudah diliputi dengan penyembahan tertinggi, apapun yang kita kerjakan betul-betul menggairahkan mempelai laki-laki surga. Biarlah malam ini penyembahan kita di kaki salib Tuhan betul-betul menggairahkan pribadi Yesus, kepala gereja mempelai pria surga. Dan gairah itu tertuju kepada kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.